Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Surya Widiati dengan NPM 2053053020. Saya dari Prodi PISD 20 Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika demokrasi di Indonesia untuk memenuhi salah satu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan tentang konsep dasar demokrasi dan apa saja macam-macam demokrasi itu, mari kita simak video berikut ini. Dinamika demokrasi di Indonesia. Apakah kalian tahu demokrasi berasal dari bahasa apa dan bagaimana penjelasan tentang demokrasi? Jika tidak, marilah simak video berikut ini. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratein, berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa dan negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Selanjutnya, ada pemahaman tentang pilar demokrasi. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi tahun 2006 mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan rakyat Indonesia harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Dan yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara rakyat Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, ataupun demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Dan yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Dan yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat ataupun kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan ataupun menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945
mengakui kekuasaan negara rakyat Indonesia tak terbatas secara hukum. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Itulah tadi 10 pilar pemahaman tentang pilar demokrasi. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi oleh negara-negara di dunia, yaitu antara lain: yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah salah satu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahannya pun dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa kini tidaklah sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasinya. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi demokrasi. Berikut adalah fungsi dari demokrasi. Yang pertama, ada sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga,
memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Sekian penjelasan tentang